Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Minggu ini kita mulai uh, mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, tetapi kita akan belajar secara online. Untuk tema kali ini pada mata kuliah farmakologi 2 adalah hormon, khususnya hormon-hormon reproduksi. Apa itu hormon? Pada slide ke-1 ini ada asal katanya adalah harmain, artinya memacu atau menggiatkan atau merangsang. Hormon ini biasanya diperlukan dalam jumlah yang kecil, sedikit, tetapi ini akan sangat berpengaruh ketika kita kekurangan hormon atau kelebihan hormon ini akan mengakibatkan kelainan. Hampir semua hormon ini berupa protein atau turunan dari steroid. Artinya intinya itu adalah protein, dan ada yang mempunyai cincin steroid. Slide berikutnya, yang menghasilkan hormon di manusia itu berupa kelenjar. Tapi yang perlu saudara ingat, kelenjar itu ada dua, yaitu kelenjar eksokrin, di mana kelenjar eksokrin ini mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekret atau getahnya. Contoh yang paling mudah untuk kelenjar eksokrin adalah kelenjar di saluran pencernaan. Yang kedua adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekretnya. Misalnya ini kelenjar hipofisa, tiroid, timus, dan lain sebagainya. Kalau bahasa Indonesia, endokrin ini bisa disebut kelenjar buntu. Kemudian slide berikutnya, fungsi hormon. Apakah fungsi hormon tersebut? Kenapa dia dikeluarkan? Ternyata fungsinya adalah untuk memacu pertumbuhan, memacu reproduksi, kemudian memacu keseimbangan cairan tubuh dan atau hemostasis, kemudian meningkatkan metabolisme dari tubuh, kemudian yang terakhir adalah mengatur tingkah laku. Slide berikutnya, golongan hormon ini dibagi 3 golongan besar, yaitu yang pertama adalah asam amino derivat hormon, artinya hormon yang berasal dari turunan asam amino. Contohnya adalah tiroksin. Kemudian yang kedua adalah peptida. Peptida ini protein juga, tetapi dalam rantai yang lebih pendek. Contoh hormon peptida ini adalah insulin. Kemudian yang ketiga atau terakhir adalah hormon steroid. Hormon steroid ini mempunyai inti sterol. Nah, hormon reproduksi ini termasuk hormon steroid. Slide berikutnya, ini ada gambar di mana letak kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia, kelenjar buntu penghasil hormon. Kemudian ada regulasi kadar hormon. Pertama, regulasi neural, yaitu berhubungan dengan rangsangan saraf. Ketika ada rangsangan terutama dari susunan saraf, maka hormon itu bisa dipicu untuk keluar atau
dipicu pemberhentian produksinya. Kemudian regulasi oleh bahan-bahan kimia non hormonal. Ini contohnya adalah ketika ada kekurangan suatu zat kimia tertentu, maka tubuh kita bisa atau kelenjar buntu kita akan mengalami suatu feedback, dia bisa mengeluarkan hormon untuk memicu pengadaan lagi zat yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Kemudian yang terakhir adalah regulasi hormonal, artinya ada hormon yang memicu hormon lain untuk bekerja, atau hormon memicu kelenjar buntu lain untuk mengeluarkan hormonnya. Contohnya adalah releasing hormone, kemudian follicle releasing hormone, di mana dia akan melepaskan hormon lain untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh. Slide berikutnya kita lihat hormon-hormon reproduksi pada pria. Itu ada testosteron, kemudian luteinizing hormone, gonadotropin, dan follicle stimulating hormone. Ini masing-masing hormon mempunyai fungsinya tersendiri, tetapi keseluruhan adalah membentuk ciri-ciri suatu manusia atau ciri-ciri kelamin tertentu pada manusia, yaitu dia menjadi pria ininya. Kemudian slide berikutnya adalah hormon reproduksi wanita. Ada progesteron, estrogen, testosteron, luteinizing hormone, dan follicle stimulating hormone. Pada siklus menstruasi yang berperan ini adalah keseimbangan dari kadar progesteron dan estrogen pada tubuh wanita. Nah, hormon-hormon reproduksi ini akan memicu respon seksualitas pada manusia, karena memang tujuannya bereproduksi adalah untuk memberikan keturunan atau mendapatkan keturunan, di mana pria dan wanita harus bersatu, kemudian dia akan menghasilkan keturunan. Selain itu juga hormon yang ada di dalam tubuh pria dan wanita ini akan memberikan perkembangan seksual, mulai dari calon bayi, jadi fetus, kemudian bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Kemudian juga akan memberikan tanda-tanda awal kematangan dari fungsi reproduksi seseorang. Misalnya ketika seorang pria akil balik, itu tentunya ada mimpi yang dia laki-laki itu akan bermimpi basah. Kemudian kalau wanita ketika akil balik, dia akan mendapatkan menstruasi yang pertamanya. Kita lanjut ke slide berikutnya tentang kontrasepsi. Apa itu kontrasepsi? Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Banyak sekali jenis kontrasepsi,
masing-masing ada manfaat dan kekurangannya. eh, Tetapi di antara semua metode dari kontrasepsi itu adalah kontrasepsi hormonal yang paling banyak digunakan oleh manusia, terutama untuk di negara-negara maju. Slide berikutnya kita lihat jenis-jenis metode kontrasepsi. Ada 4 metode kontrasepsi secara garis besar. Itu pertama metode alami, kemudian hormonal, metode operatif, dan metode mekanis. Metode alami ini adalah metode yang dipakai dengan melihat tanda-tanda dari biasanya yang dilihat adalah wanitanya. Jadi dari suatu siklus ke siklus berikutnya, ternyata pada saat tertentu dia ada tanda-tanda khusus di mana wanita tersebut akan mengalami sedikit peninggian suhu badan, dan di situ dilepaskannya sel ovum dari ovarium. Kemudian slide berikutnya ini parakrin dan autokrin atau hormon pengatur fungsi ovarium. Siklus fungsi ovarium diawali dengan pematangan folikel-folikel, operasi, kemudian formasi korpus luteum diatur oleh sistem kelenjar hipotalamus, hipofise, seperti halnya dengan mekanisme intraovarial. Hipotalamus memproduksi gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH ini dibawa melalui sistem vena porta menuju ke kelenjar hipofise anterior. GnRH akan menyatu dengan reseptor spesifik yang menginduksi sekresi luteotropik hormon dan follicle stimulating hormone. Pelepasan FSH dan LH ini bergantung pada GnRH dan terjadi setiap 90 menit dan secara berkala. Kemudian estradiol dan progestin ini mengatur transmisi neurokimia ke dalam hipotalamus untuk memproduksi GnRH. Artinya ada umpan balik negatif dari hormon estradiol dan progestin ini. Kemudian yang selanjutnya adalah zat-zat endogen lain, opioid, katekolamin, dan lain-lain. Ini bisa saja memproduksi, memodulasi fungsi dari neuron-neuron GnRH. Slide berikutnya dilihat, itu gambar fisiologis perubahan morfologis dari dan endokrin pada siklus menstruasi. Di mana dilihat gambar pertama, ini adalah dinding rahim pada hari ke-0 di mana head berlangsung. Hari pertama head berlangsung itu dianggap hari ke-0. Kemudian tahapannya dari menstruasi, kemudian ada proliferasi, kemudian sekresion. Nah, yang grafik kedua adalah perbandingan hormon antara FSH dan LH. Kita bisa lihat FSH dan LH itu mencapai puncaknya pada hari ke-14, di mana hari ke-14 ini dinding rahimnya menuju optimal. Ternyata di sana ada ovulasi. Kalau estradiol dan progesteron itu
estradiol mencapai kadar puncaknya pada hari ke-12, kemudian setelah itu berkurang drastis setelah ovulasi, dan progesteron akan naik meningkat pesat sampai akhirnya pada hari ke-28 mencapai titik terendahnya. Itu adalah gambaran untuk kontrasepsi metode alami. Itu kalau saudara ingin cepat mempunyai anak, maka hitunglah pada saat ovulasi, maka ketika berhubungan badan, sel sperma akan lebih besar bertemu dan membuahi sel telur. Tetapi meskipun sesudah ada pembuahan, ketika dinding rahimnya tidak ideal untuk dilakukan penanaman fetus oleh sel telur yang telah dibuahi, maka tetap saja tidak akan hamil. Gitu. Konsepnya adalah begitu untuk kontrasepsi metode alami. Kemudian kontrasepsi hormonal. Ini ada beberapa macam, ada yang berupa pil, ada berupa suntik, kemudian ada implan. Kalau pil biasanya terdiri dari kombinasi dua hormon tadi, yaitu estrogen dan progesteron, di mana kadarnya, menurut kadarnya dibagi 3 yang banyak, yaitu dari 21 hari itu dia kadarnya tetap, perbandingannya tetap, maka itu disebut pil monofasik. Kemudian pil bifasik itu dari pil yang 21 hari ini kadarnya dibagi 2. Kemudian pil trifasik dari 21 hari ini kadarnya ada 3 perbandingan. Dan perlu saudara ketahui, untuk pil itu adanya biasanya 1 siklus, ada yang 21, ada yang 28. Jika 21, maka semua pilnya itu berisi zat aktif. Tetapi kalau 28, maka yang 7 pil lainnya itu tidak berisi apa-apa atau placebo. Kemudian mekanisme kerjanya, ini pil kombinasi adalah menekan gonadotropin releasing hormone karena pengaruh dari hormon-hormon estrogen dan progesteron. Di samping mencegah ovulasi, kemudian pemasakan folikel juga akan berhenti dan lendir di dinding rahim juga akan mengalami perubahan, sehingga tidak ideal untuk suatu penanaman benih dalam tanda kutip ya. Kemudian efektivitas, ini pada pemakaian yang seksama, pil kombinasi ini adalah 99% efektif. Tetapi ingat, karena sebetulnya ini adalah akhirnya ke individu, maka yang 1% juga akan kemungkinan terjadi pada saudara gitu ya. Namun pada pemakaian yang kurang seksama, artinya ada lupa hari
minum ataupun apapun gitu, maka efektivitasnya tetap masih tinggi, itu sekitar 93%. Keuntungannya ini adalah mudah menggunakan, kemudian cocok untuk menunda kehamilan pertama, mengurangi dismenor pada saat menstruasi, dapat mencegah depresiasi zat besi, mengurangi resiko kanker ovarium, dan tidak mempengaruhi produksi ASI. Keterbatasannya harus diminum setiap hari pada waktu yang sama, tapi tidak bisa melindungi dari infeksi menular seksual atau HIV/AIDS. Kemudian tidak dapat diberikan pada wanita yang sedang menyusui karena akan mempengaruhi ASI. Efek sampingnya nanti bisa dibaca untuk kontrasepsi pil hormonal. Selain itu ada juga kontrasepsi pil progestin. Kalau tadi adalah kombinasi 2 hormon, kalau ini adalah 1 hormon yaitu progestin. Ini disebut juga mini pill. Hanya progesteron saja yang ada di dalamnya. Tapi dosisnya itu lebih rendah daripada progesteron yang ada di pil kombinasi. Mekanisme kerjanya adalah di lendir pada sel pil. Kemudian kontrasepsi suntik. Ini sama seperti pil, ada suntikan kombinasi. Biasanya diberikan secara IM, intravena. Ini sebulan sekali ya. Cara kerjanya adalah menekan ovulasi. Efektivitasnya sekitar 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan. Keuntungannya nanti bisa dibaca. Keterbatasannya adalah klien harus kembali ke sarana kesehatan setiap 30 hari untuk mendapatkan suntikan. Kalau pil kan setiap membeli siklus bisa saja langsung beli di apotek. Mungkin kadang disertai dengan konseling dari apotekernya. Tetapi kalau sudah biasa dan tidak ada keluhan apa-apa, biasanya apotekernya membolehkan untuk membeli pil KB ini. Tapi kalau kontrasepsi suntik, karena penggunaannya atau penyuntikannya harus oleh tenaga profesional, maka ini harus ada di sarana kesehatan. Efek samping nanti bisa dibaca. Kemudian ada efektivitasnya akan berkurang jika digunakan bersama dengan obat-obat epilepsi. Dan yang terakhir adalah tidak menjamin terhadap penularan penyakit seksual. Slide berikutnya adalah suntikan progesteron. Hormon progesteron ini diberikan secara IM. Ada 2 jenis, depo medroprogesteron DMPA. Ini 3 bulan sekali. Kemudian ada depo noristerat.
Ini 2 bulan sekali. Dua-duanya disuntikan secara IM. Cara kerjanya sama seperti semua derivat progesteron untuk mencegah ovulasi. Efektivitasnya ini mempunyai efektivitas yang tinggi, jadi sekitar 0,3 dari 100 perempuan ini jika penyuntikannya dilakukan secara teratur. Selain berikutnya, keuntungan, keterbatasan, dan efek sampingnya bisa saudara baca sendiri. Berikutnya adalah kontrasepsi implan. Implan adalah bentuk kapsul yang mengandung hormon progesteron dimasukkan ke dalam kulit atau ke bawah kulit. Mekanisme kerjanya adalah membuat lendir serviks menjadi kental dan mengganggu penetrasi spermatozoa untuk masuk ke dalam atau lebih dalam lagi. Kemudian mengganggu motilitas tuba sehingga transport sperma maupun sel telur akan terganggu. Kemudian mengganggu kapasitas sperma sehingga kemampuan untuk membayi itu akan menurun. Mengganggu pemasakan endometrium sehingga mengganggu implantasi sel telur. Mengganggu keseimbangan hormon estrogen, progesteron, dan gonadotropin sehingga menghambat ovulasi. Jenis-jenis implan, Norplan ini ada 6 batang silastik lembut berongga, panjangnya sekitar 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm. Ini kerjanya adalah 5 tahun. Kemudian implanon terdiri dari 1 batang putih, kerjanya sekitar 3 tahun. Jejena atau endoplan ini kerjanya sekitar 3 tahun. Jadi konsentrasi implan ini, kontrasepsi implan ini cocok untuk untuk wanita yang malas minum pil, malas disuntik, tetapi tidak ada masalah dari gangguan hormon yang akan ditimbulkan oleh kontrasepsi yang dipakainya. Karena kalau masa kerjanya 5 tahun ternyata di tengah-tengah harus dicabut, itu susah karena masuknya dengan operasi kecil, maka dikeluarkannya juga harus pakai operasi. Slide berikutnya adalah efektivitas kontrasepsi implan ini sangat efektif sehingga 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Jadi tetap masih ada kemungkinan hamil. Keuntungannya bisa dibaca sendiri. Keterbatasan ini pertama harus melakukan ada tindakan pembedahan minor untuk menanamkan implan ini ke bawah hutan, jadi secara subkutan. Kemudian seperti kontrasepsi hormon yang lain, ini tidak protektif terhadap infeksi menular seksual. Kemudian pasien atau klien tidak dapat menghentikan sendiri penggunaan sesuai dengan keinginannya. Tapi seperti dibilang, kalau ingin berhenti harus dicabut dengan operasi juga. Yang terakhir adalah efektivitas menurun jika digunakan bersama obat-obatan TBC, tuberkulosis. Efek sampingnya bisa saudara baca nanti. Kemudian setelah tadi kita membahas kontrasepsi yang berkaitan dengan hormon wanita, yang berikutnya kita bahas adalah anabolik steroid. Di slide berikutnya ada anabolik steroid, yaitu steroid anabolik yang juga dikenal sebagai
steroid anabolik androgenik (SAA). Ini biasanya hormon androgen steroidal yang di dalamnya mengandung androgen alami, atau dalam hal ini adalah testosteron, serta zat sintetis yang secara struktural berhubungan dan memiliki efek serupa dengan testosteron. Jadi ini adalah pengganti hormon pria ya. SAA sendiri merupakan anabolik dan meningkatkan protein di dalam sel, khususnya sel otot rangka. SAA juga memiliki beragam tingkat efek androgenik dan virilisasi, termasuk induksi, pengembangan, pemeliharaan karakteristik seksual sekunder maskulin seperti pertumbuhan pita suara dan rambut pada tubuh. Sebelum lanjut ke anabolik steroid, ternyata tadi kontrasepsi belum dibahas semua ya. Setelah kontrasepsi hormonal, tadi ada kontrasepsi operatif. Apakah ini termasuk implan? Tidak, karena operatif ini adalah memotong jalur penyaluran dari sel sperma atau sel telur. Sel telur ketika dilepaskan dari ovarium, dia akan melewati tabung yang bernama tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini yang akan dioperasi, diikat atau dipotong, sehingga nama operasinya disebut tubektomi. Kalau dia hanya diikat, ini akan bisa dilepas kalau ibu tadi menginginkan untuk mempunyai anak kembali. Tetapi setelah dipotong, maka ibu tersebut tidak akan bisa mempunyai anak kembali karena tuba Fallopinya sudah tidak ada atau sudah putus. Demikian pula dengan sel kelamin atau sel sperma dari pria, itu nanti ketika dilepaskan dia akan melewati saluran yang namanya adalah vas deferens. Nah, vas deferens ini yang bisa dipotong atau diikat. Operasinya disebut vasektomi. Sama seperti tubektomi, kalau cuma diikat itu bisa dilepaskan untuk ketika si bapak berniat mempunyai anak kembali. Kalau dipotong ya tentu saja bapak tersebut tidak akan mempunyai anak kembali. Nah, sekarang apa bedanya dengan kebiri? Kalau kebiri itu yang diambil adalah semuanya. Artinya pabriknya sel-sel kelamin itu diambil, seperti atau dalam bahasa ilmiahnya gonad itu diambil semua. Kalau di wanita ovariumnya diambil, kalau di pria itu tesisnya diambil juga. Itu yang namanya kebiri. Kalau kebiri tentu saja diperlukan hormon pengganti karena testis atau ovarium itu merupakan penghasil hormon reproduksi, sehingga dia harus ketika pabriknya tidak ada, tentu saja tubuhnya masih tetap
memerlukan hormon tersebut dan harus didapat dari luar. Itu bedanya kebiri dengan vasektomi atau tubektomi. Kemudian kontrasepsi berikutnya adalah mekanis. Mekanis yang kayak gimana sih? Ini mekanis ini adalah kontrasepsi dengan menggunakan barier atau penghalang. Barier ini akan menghalangi pertemuan dari sel sperma dengan ovum yang dari wanita. Sel sperma ini akan dihalangi, begitu pula ovum, sehingga pembuahan tidak akan terjadi. Contohnya apa? Kondom. Kondom untuk pria atau untuk wanita sekarang ada. Kemudian di wanita itu IUD. IUD adalah penghalang yang ditanamkan atau bukan ditanam, sebetulnya dipasang di dalam rahim. Karena rahim itu berongga, jadi kita masih dokter kandungan atau bidan itu meletakkan IUD di rongga rahim tersebut. Bagaimana untuk kemungkinan kehamilannya? Tetap masih ada. Kalau sudah tahu, kalau misalkan Tuhan sudah berencana bahwa hamil, ketemu ya hamil saja gitu, tanpa menunggu tanpa melihat apa kontrasepsi yang dipakai oleh pasangan tersebut. Nah, untuk kondom ini bisa mencegah penularan penyakit menular seksual, tetapi yang disebabkan oleh bakteri. Kalau virus, karena ukuran virusnya itu lebih kecil dari bakteri, kemungkinan masih bisa menembus pori-pori dari kondom. Untuk IUD tetap dia tidak bisa mencegah penyakit menular seksual. Kita lanjutkan anabolik steroid. Tadi ini adalah pengganti hormon pria. Apa sih gunanya? Ya memang untuk salah satunya untuk menggantikan hormon dari pria. Ketika seorang pria terlambat pematangan kelaminnya, pematangan sel kelaminnya, maka bisa digunakan terapi dengan pengganti hormon pria. Atau misalkan ketika ada yang mempunyai kelaminnya ambigu, saat masih kecil, masih bayi, kelihatan seperti cewek, ketika mau pubertas ternyata alat kelaminnya berkembang sehingga jadi pria. Tetapi itu masih harus ditambahkan hormon-hormon prianya untuk lebih menegaskan lagi apakah memang benar-benar pria sejati atau tidak. Terus bagaimana yang mau berubah kelamin? Sebetulnya prinsipnya sama saja. Kalau misalkan dari laki-laki menjadi wanita, maka pengganti hormon wanita lah yang dikonsumsi oleh laki-laki yang tersebut, sehingga payudaranya tumbuh dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja tidak akan menstruasi ya, karena memang tidak mempunyai indung telur gitu. Tapi payudaranya masih bisa tumbuh. Kemudian kalau sebaliknya,
wanita pengen jadi pria, tentu saja dengan menggunakan pengganti hormon pria, sehingga badannya akan menjadi seperti pria, tetapi ya kelaminnya saja yang tetap wanita, kecuali nanti keputusan akhirnya akan memang itu diganti melalui tindakan operatif atau tidak, gitu saja prinsipnya. Kemudian gambar berikutnya ini sintesis hormon testosteron. Karena testosteron ini mengandung steroid yang ada di dalam tubuh, contohnya adalah kolesterol tentu saja. Jadi kolesterol itu sebetulnya ada gunanya ya untuk membentuk hormon reproduksi ini, tetapi tetap nanti kalau kolesterolnya berlebih juga akan membawa penyakit gitu ya. Nah, kemudian bisa dilihat nanti dibaca sendiri urutannya sampai ada progesteron dan testosteron. Berarti di laki-laki ada juga hormon progesteron ya, cuma mungkin kadarnya lebih besar testosteronnya daripada progesteronnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah karena ini intinya steroid, maka untuk penggunaan antiinflamasi yang steroid nanti akan berpengaruh terhadap produksi hormon reproduksi, karena di situ ada steroidnya. Maka ketika menggunakan obat antiinflamasi steroid itu kita harus selalu berhati-hati, baik itu penggunaannya maupun cara menghentikannya. Slide berikutnya, fungsi SHA ini apa sih sebetulnya? Tadi oleh dokter bisa digunakan sebagai pengganti hormon, juga dia akan menstimulasi susun tulang, stimulasi pertumbuhan, stimulasi nafsu makan, serta pengawetan dan peningkatan massa otot, induksi pubertas pria, kontrasepsi pria dalam bentuk testosteron enektat. Ini masih dalam pengembangan, kemungkinan kedepannya akan ada memang pil kontrasepsi untuk pria. Kemudian stimulasi massa tubuh tanpa lemak, pencegahan keropos tulang pada lanjut usia. Sebetulnya stimulasi massa tubuh tanpa lemak ini digunakan oleh atlet binaraga sehingga ototnya itu akan lebih cepat menjadi seperti itu dan bisa dipamerkan. Kemudian tadi pengganti hormon untuk pria yang kadar testosteronnya rendah, kemudian dysphoria gender dengan memproduksi karakteristik sekunder laki-laki seperti suara lebih dalam, meningkatkan tulang dan massa otot, rambut pada wajah, kemudian peningkatan sel darah merah, dan pembesaran klitoris pada pasien pria trans. Kemudian meningkatkan tekanan pernapasan maksimum, sehingga kalau dilihat dari fungsinya ada fungsi yang disalahgunakan terutama oleh atlet-atlet, sehingga SA ini dikenal sebagai doping pada event-event olahraga. Saudara nanti bisa mencari sendiri apa saja zat aktif
selain testosteron, tentu saja turunan dari testosteronnya yang biasa dipakai sebagai doping atlet, sehingga atlet itu akan menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan bisa melebihi kemampuan dari kemampuan aslinya. Nah, sampai di sini saja pembahasan hormon reproduksi kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara, dan untuk pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chatting atau di kolom forum yang ada di Classroom ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.